Saya mau bertanya, apakah teman-teman di sini tahu ini gambar apa? Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu itu gambar apa, tapi mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa saya bertanya soal gambar ini dan apa hubungannya dengan materi hari ini? Oke, biar saya jelaskan. Jadi gambar di samping seperti yang teman-teman bisa dilihat itu adalah gambar pesawat Garuda Indonesia. Terus kenapa pesawat Garuda Indonesia? Ada apa dengan maskapai tersebut? Jadi maskapai tersebut pernah melakukan fraud atau kecurangan besar pada tahun 2018. Nah, fraud itu bisa terjadi karena macam-macam penyebabnya, tapi salah satunya adalah karena kontrol internal yang rendah. Nah, kontrol internal yang rendah itu bisa jadi karena keputusan manajemen yang salah. Saya sebagai mahasiswa akuntansi akan membahas tentang bagaimana pengaruh informasi akuntansi terhadap keputusan manajemen yang mungkin akan mempengaruhi juga terhadap kontrol internal yang kuat pada suatu perusahaan. Teman-teman di sini juga bisa melihat jumlah kasus fraud di Indonesia pada tahun 2020, 2022, dan 2024. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki jumlah kasus fraud sejumlah 36 kasus, yang menjadikan Indonesia memiliki kasus fraud tertinggi se-Asia Pasifik pada tahun 2020. Lalu, apa sih pentingnya mempelajari ini? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sebagai mahasiswa akuntansi, kita perlu untuk mengetahui apa sih hubungan informasi yang ada di akuntansi terhadap keputusan manajemen. Sehingga apa-apa saja yang bisa menyebabkan fraud atau kecurangan itu bisa diminimalisir karena keputusan manajemen yang kita ambil itu sudah tepat karena informasi yang akuntansinya sudah akurat. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya akan menjelaskan topik-topik pembahasan yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akuntansi dan keputusan manajemen, kemudian dilanjut dengan informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen, kemudian peran akuntansi dalam berbagai jenis keputusan manajemen, yang keempat, akuntansi sebagai alat pengendalian dan informasi kinerja, dan yang terakhir, kualitas informasi akuntansi terhadap keputusan manajemen. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akuntansi dan keputusan manajemen. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tentu kita harus tahu dulu hal-hal dasarnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akuntansi. Nah, apa sih pengertian akuntansi itu? Jadi, akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan yang berguna bagi para pengambil keputusan. Kemudian, apa itu keputusan manajemen? Nah, keputusan manajemen adalah tindakan yang diambil oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, baik keputusan strategis, taktis, maupun operasional. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif, manajemen dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat, rasional, dan berbasis data. Nah, salah satu sumber informasi utama yang digunakan manajemen dalam proses tersebut adalah informasi akuntansi. Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai dasar analisis dan evaluasi kinerja perusahaan. Sehingga hubungan antara akuntansi dan keputusan manajemen yaitu terletak pada peran akuntansi sebagai penyedia informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu untuk mendukung keputusan manajemen. Adapun jenis informasi yang biasa digunakan oleh manajemen itu biasanya ada 4. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu neraca. Neraca ini digunakan untuk melihat posisi keuangan dan struktur aset serta kewajiban perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas perusahaan. Dan yang keempat yaitu informasi biaya atau cost accounting. Ini dilihat untuk mendukung penentuan harga dan efisiensi biaya. Kemudian, peran akuntansi dalam berbagai jenis keputusan manajemen. Yang pertama yaitu keputusan operasional. Akuntansi dalam hal keputusan operasional itu membantu dalam menyusun anggaran, mengendalikan biaya operasional, dan menilai efisiensi proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu keputusan investasi. Informasi akuntansi dalam hal ini membantu untuk menilai kelayakan investasi, menghitung tingkat pengembalian atau return,
Dan yang ketiga, membandingkan alternatif investasi. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan pendanaan. Informasi akuntansi dalam keputusan pendanaan ini digunakan untuk menentukan sumber pendanaan, bisa utang atau modal sendiri. Kemudian yang kedua, menilai risiko keuangan. Dan yang ketiga, mengelola struktur modal perusahaan. Kemudian, akuntansi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, akuntansi berperan penting dalam hal mengukur kinerja keuangan melalui rasio keuangan, membandingkan realisasi anggaran, dan menjadi dasar evaluasi kinerja manajemen dan unit kerja. Kemudian, kualitas informasi akuntansi terhadap keputusan itu harus mencakup 3 hal ini. Yang pertama, informasi akuntansi itu harus akurat, relevan, dan tepat waktu. Kalau misalnya tidak mencakup ketiga hal ini, maka itu bisa mempengaruhi keputusan manajemen yang diambil. Oke, jadi dari pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan pembahasannya, yaitu akuntansi memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan manajemen. Informasi akuntansi yang relevan dan andal membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi kinerja perusahaan secara objektif. Balik lagi ke pertanyaan awal, apa sih pentingnya mempelajari ini? Mungkin di awal teman-teman belum bisa menjawab kenapa sih materi ini penting untuk kita pelajari atau untuk kita ketahui. Tapi setelah materi tadi seharusnya teman-teman lebih bisa menjawab apa sih pentingnya bagi kita dan bagi perusahaan kita tempat kerja nanti. Oke, sebagai orang yang berlatar belakang akuntansi, tentu kita harus mengetahui hubungan informasi akuntansi yang kita pelajari terhadap keputusan manajemen. Lebih jauh, keputusan manajemen ini bisa mempengaruhi tingkat fraud yang terjadi atau kecurangan yang terjadi di perusahaan. Karena sesi pemaparan materi tadi sudah selesai, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terhadap pemaparan materi tadi untuk ditanyakan kepada saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung disampaikan saja. Karena tidak ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, maka saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi saya tadi. Harapannya, materi yang saya bawakan tadi bermanfaat bagi teman-teman atau bahkan mungkin bisa disebarluaskan materinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang refleksi dari pembawaan materi tadi. Apa yang membuat saya paling gugup adalah saya takut salah bicara pada saat penjelasan materi. Nah, bagaimana saya mengatasi itu? Yang pertama yaitu make friends with the stage versi online, yaitu dengan menyiapkan ruangan, posisi kamera, dan mencoba presentasi beberapa kali sebelum akhirnya tag video. Kemudian saya juga melakukan positive visualization, yaitu membayangkan presentasi berjalan dengan lancar dan audiens bisa memahami materi saya. Sebelum mulai, saya juga menarik napas dalam dan beberapa kali untuk menenangkan diri. Kemudian, bagaimana mengelola chat atau komentar bila presentasi dilakukan secara live online? Yang pertama, saya akan tetap fokus pada materi yang saya bawakan. Namun, apabila di kolom komentar atau kolom chat ada interupsi atau pertanyaan yang diberikan kepada saya akan jeda sejenak materi yang saya bawakan, saya jelaskan untuk membaca komentar tersebut. Mungkin bisa saya jawab secara langsung atau mungkin saya jawab di akhir sesi.